Hai semua, jadi
atas dan bahan bawahnya itu, karena kan bakalan ada di dalam, jadi ya udah kita samain aja nanti. Oke, karena bahan dalamnya ini gak cukup, jadi bagian tengahnya aku gak ngembangin, biarin aja, ngikutin pola yang tadi kita buat. Ini polanya udah aku buat pola gede ya, tinggal disemat-semat semuanya. Jangan terlalu banyak sematannya karena nanti jadi ngerut-ngerut dan ngembung-ngembung. Oke, kalau udah disemat, langsung aja kita gunting. Nah, di sini kampuhnya untuk bagian leher dan ketiaknya aku buat kampuh bagian atasnya itu 1 cm. Nah, untuk sampingnya aku buat 2 cm. Oke, tinggal digunting semuanya. Oke. Tinggal ikutin aja ya teman-teman. Nah, ini dirapi-rapiin aja. Karena itu ada bagian yang kelipet waktu ngejahitnya, jadi ada lebih-lebihannya. Oke, kalau udah langsung aja dicopotin. Kalau teman-teman belum bisa tanpa rudder, bisa di rudder dulu. Di sini aku udah nggak rudder lagi. Nah, 2 bahan ini udah beres. Lanjut ke bahan utamanya, yaitu tile. Nah, tile ini, tile polkadot murah banget, ini 9 ribuan dan aku beli 3 meter. Nah, dilipat aja. Kalau yang tadi aku lipat 4 ini sampai 8 karena aku pengen dia itu 2 lapis gitu loh tilenya, jadi nggak hanya selapis doang. Aku buat 2 lapis, ini aku lipat 8 dan tinggal di rapi-rapihin lagi. Nah, ingat untuk bagian tengahnya itu nanti jangan sampai salah gunting. Dirapihin. Nah, ini tilenya. Bagian tengahnya aku sengaja buka kayak gini supaya nanti gelombangnya kebagi. Oke, tinggal disemat semuanya. Sengaja bagian bawah tengah itu aku nggak mepetin banget. Biar di bagian tengah juga nanti akan ada gelombangnya juga. Nah, dari yang kita gunting tadi, kalau untuk furing dan bagian dalamnya kita nggak lebarin, di sini aku lebarin sedikit, terserah ini mau berapa. Ini kayaknya sekitar 20-25 cm. Kalau kalian mau lebih boleh, atau kalau misalnya nggak cukup bahannya ya nggak apa-apa. Oke. Kalau udah langsung aja digunting, ikutin polanya. Nah, oke, dirapi-rapi ini ya, jangan sampai ada yang kepanjangan atau kependekan. Buat kampuh, di sini aku buat kampuhnya sama, di atas 2, di samping sisi-sisinya ini 2, maaf, di atas 1, di sisi-sisinya 2. Oke, langsung kita gunting. Kalau udah kita rapi-rapihin semuanya dan dihempas. Tinggal dicopotin jarum pentulnya. Nah, ini dia. Yeay. Oke, jadi hasil guntingannya itu kayak gini. Karena lipatannya tadi kita buat pola di lipatannya ke bagian tengahnya ini. Bagian sisinya semuanya kita pentulin buat dijahit. Nanti kayak gini ya hasilnya. Nah, tinggal dibuka, dijahit bagian sisi-sisinya. Ini bagian atas ada di kiri dan bagian bawah ada di kanan. Nah, gini dia. Pentulinnya kayak gini ya arahnya supaya ngejahitnya lebih gampang. Oke, mari langsung kita jahit. Oke, di sini aku jahit yang polos-polos dulu ya. Jahit bagian furing. Ini pentulin juga sama kayak yang tadi. Ini atasnya, ini ketiaknya, dan ini sisinya langsung kita pentulin. Nah,
untuk pentulnya aku arahin kayak gini. Nah, gini dia. Tinggal ikutin aja ya. Oke, kita langsung jahit kalau sudah dipentulin semuanya. Kita jahit. Nah, untuk bagian tile ini yang paling ribet sih, susah banget dijahitnya. Karena dia suka masuk-masuk ke dalam mesinnya. Nah, di sini aku akan kasih tahu caranya, yaitu menggunakan kertas atau koran. Jadi, di bawah tilenya waktu kita ngejahit itu diselipin koran sepanjang kita ngejahit. Nah, jadi si tilenya nggak masuk-masuk karena biasanya bahan-bahan tipis ini suka masuk-masuk. Jadi harus kita kasih koran. Tinggal dijahit semuanya sampai ke bawah. Ini aku kasih lihat. Nah, gini caranya. Tinggal dijahit. Di sini aku pakai kampus stick balik, jadi aku nggak pakai obrasan ya. Tinggal dijahit semua bagiannya. Kalian tahu kan stick balik? Kalau nggak tahu untuk istilah-istilah ini, kalian kasih tahu ya di bawah. Nanti aku akan buat video khususnya apa itu stick balik, apa itu kampuh, apa itu kelim. Nah, kalau udah, ini tinggal dibuka pentulnya, kemudian dibersihin si kertasnya. Kertasnya tinggal ditarik. Sebenarnya bisa pakai semprotan air biar lebih gampang dibukanya. Nah, kalau udah, sekarang aku mau jahit stick balik. Jadi stick balik itu caranya gini. Tadi kan udah kita jahit bagian baiknya. Ini bagian baik, bagian luar. Nah, kita buat kayak gini. Nah, ini dia. Biar jahitannya ini ketutup tanpa harus diobras. Ini kita jahit lagi dari bagian baliknya. Kayak gini, caranya sama pakai kertas juga karena ini tile, tapi untuk bahan lainnya nggak perlu ya. Ini hanya untuk bahan-bahan yang tipis saja. Ini salah satu tips dalam menjahit sih, ngebantu banget buat kita. Tinggal dijahit-jahit lagi sampai beres. Nah, kalau udah beres, ini kita bisa pisahin dengan bantuan semprotan air biar lebih cepet. Karena kan kertasnya bisa hancur gitu, jadi gampang dicopotinnya. Ini kita pisahin semuanya dari kertasnya. Nah, jahitannya nanti bisa kayak gini, rapi, nggak masuk-masuk ke dalam mesin. Nah, ini dia. Oke, untuk berikutnya, kain berikutnya, aku lupa tadi nyebutin ini namanya kain spandex ya. Jadi dia itu ngaret gitu, jatuh. Ini bisa dipakai untuk di dalam baju gitu. Nah, ini juga bisa dipakai buat baju-baju yang pengen dililit-lilit kayak gitu loh, kayak bracelet luar negeri gitu. Oke, ini tinggal aku jahit semuanya. Nah, ini juga bagian furing dalamnya. Kalau untuk bagian furing dalam sama aku kerjainnya sama seperti tile tadi di stick balik juga, karena ini ada bahan yang serabut-serabutnya gitu, seratnya. Nanti takutnya cepet habis gitu. Kalau udah, ini dicopotin jarum-jarumnya semuanya. Terus kita balik untuk ngejahit sekali lagi biar bagian kampuhnya ada di dalam. Nah, ini tinggal ikutin aja ya teman-teman ya. Oke, mari kita jahit. Kita jahit sampai beres semuanya. Ya, ini kalian bisa tinggal ikutin aja lah cara-caranya. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan di kolom komentar. Tinggal ditanya. Nah, ini aku lagi ngerjain kelim bagian bawah karena furingnya ini kebetulan berserat, jadi aku harus jahit kelim. Yang pertama ini aku lipat dulu kecil, double gitu, sekali lipat, terus kedua kali kecil banget, terus dijahit tipis kayak gini. Ini harus hati-hati banget supaya jahitannya benar-benar kena di lipatan yang kecil ini. Lipatannya diusahakan jangan lebih dari 0,5 cm ya. Tinggal dijahit semuanya beres di bagian bawah lingkaran roknya gitu loh. Oke. Nah, untuk hasilnya nanti kayak gini. Itu tipis banget, kecil. Untuk biar lebih rapi, nggak ngerut gini, itu tinggal disetrika nantinya.
Nah, ini semuanya udah dijahit, mulai dari furing, spandexnya, bahan luarnya, terus bahan utamanya yang tile udah dijahit. Sekarang bagian spandexnya kita masukin ke dalam bagian tilenya. Kita masukin ke dalam, terus kita samain bagian dadanya, itu yang ujung yang segitiga di atas, kita pentulin semuanya, setiap bagiannya. Kita buat semuanya sekeliling ya, dan gini banyak banget pentulannya sekelilingnya. Di bagian ketiak juga itu penting banget. Sekarang kita buat bagian furingnya. Nah, kalau tadi tile yang di atas terus di dalamnya adalah spandex, ini kita akan buat furingnya dari luar. Jadi furingnya ada di luar untuk memasang furing ya, kayak gini caranya. Mari kita masukkan, tinggal ditusuk lagi dengan jarum yang sama semuanya sekeliling lingkaran atasnya, kayak gitu sampai selesai pentulannya. Sekarang kalau udah semua, ini aku mau masang pakai tali. Ini sebenarnya ujung bahan tilenya itu aku pakai buat jadi tali biar panjang ke bawah kayak ngejuntai gitu. Nah, talinya aku pasang dari dalam, dari bagian dalam yang udah dipentulin tadi. Jadi dibuka sebentar, kemudian dipasang di antara tile dan furingnya. Bukan spandex ya, jadi di antara tile dan furingnya. Ini bisa dilihat, kelihatan kan? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini tinggal dimasukin ke dalam. Jadi dari bagian dalam, yang panjangnya nanti di dalam, yang pendeknya tuh ada di luar. Nah, kayak gini ya. Dibuat semuanya, ada 4 titik itu ujungnya. Kayak gini caranya. Bisa dilihat ya. Nah, bagian ujungnya dibuka, jadi dipasang di antara tile dan furing. Nah, tinggal dimasukin ke dalam sini. Oke. Kemudian dipentulin lagi. Kayak gitu semuanya. Kalau sudah, di sini kita akan ngejahit semuanya. Nah, itu kan ada bagian yang keluar ya, talinya itu dimasukin dulu ya ke dalam. Itu aku lama banget masukinnya, lupa. Di sini aku ngejahit aja langsung dari bagian ketiak, aku jahit ke bagian puncak dadanya tadi sampai semuanya beres. Nah, kalau udah dijahit kayak gini, itu tinggal kita potong-potong kecil-kecil ya. Jadi di bagian yang dijahit itu digunting-gunting kayak gini. Nah, kan ada 1 cm jahitan, itu tinggal kita gunting-gunting, cekris-cekris namanya. Nggak sampai jahitannya ya, hanya sedikit aja. Sisain 2 mili atau 3 mili dari jahitannya. Kemudian ini kita tinggal dibalik